Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ahli sidqi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatu iman, dihikayatkan ada dua orang yang tersesat di padang pasir. Hikayat ini datang dari negeri Seribu Menara, Mesir. Kedua orang ini lebih dari 1 minggu tersesat di padang pasir, hingga sampailah mereka ke sebuah perkampungan pada waktu matahari terbit. Ya, mungkin sekitar jam 6 pagi. Dan mereka tiba di sebuah perkampungan. Perkampungan tersebut adalah perkampungan Muslim, karena nampak banyak menara-menara masjid. Kedua orang itu salah satunya adalah Yahudi dan yang keduanya adalah seorang beragama Nasrani. Datanglah keduanya ke kampung tersebut. Maka ketika sampai ke kampung tersebut, tentunya mereka ingin mendapatkan pertolongan karena lebih dari seminggu tidak makan, tidak minum, tersesat di padang pasir. Sampailah mereka ke rumah tokoh masyarakat di kampung tersebut. Kemudian ditanya oleh tokoh, "Siapa namamu?" "Wah, nama saya adalah si fulan," ya, A, seorang Yahudi tersebut. Kemudian yang kedua adalah si B, ya, dia adalah orang Nasrani. Dan si Yahudi karena ingin mendapatkan perhatian yang lebih, ingin mendapatkan pertolongan, maka dia mengaku sebagai seorang Muslim. Sementara si orang Nasrani, dia tetap, ya, konsisten bahwa saya adalah seorang Nasrani. Maka ikhwatu iman yang termuliakan, apa yang dilakukan oleh dari tokoh masyarakat tersebut? Maka dia segera memerintahkan, "Wahai kaum muslimin, tolong siapkan hidangan, ya, untuk si B, karena dia seorang Nasrani. Dia sebagai seorang non-muslim yang saat ini tidak berpuasa. Ya, siapkan makanan. Sedangkan ini yang satu, si A ini silahkan istirahat di kamar. Ya, siapkan makanan, siapkan tempat istirahat untuk dia, karena dia adalah seorang muslim. Tentunya saat ini adalah Ramadan, dia sedang berpuasa." Ikhwatu iman yang termuliakan, lihatlah bagaimana ternyata akibat ketidakjujuran, akhirnya seorang Yahudi yang tadinya dia ingin mendapatkan hidangan, pertolongan, malah tertunda sampai waktu maghrib. Sedangkan seorang Nasrani dengan kejujurannya, dia mendapatkan hidangan yang layak dengan sesegera mungkin dan segera tertolong apa yang dia butuhkan. Ikhwatu iman yang termuliakan, Ramadan mengajarkan kita kejujuran. Bagaimana makanan yang halal di depan mata kita ketika kita sedang di rumah sendirian. Bagaimana ketika minuman yang lezat, yang nikmat, kita sedang kehausan, ya, karena akibat udara panas datang ke rumah, tidak ada siapa-siapa. Tidak pernah kita berani untuk mencicipi makanan, untuk meneguk minuman tersebut. Saum mengajarkan kita kejujuran. Kejujuran adalah sesuatu yang teramat berharga, di mana Nabi SAW menyampaikan, ya, bahwa kejujuran itu yahdi ilal birri. Kejujuran itu akan mendatangkan, membawa Anda kepada kebaikan, dan kebaikan akan mendatangkan atau membawa Anda ke surga. Ikhwatu iman yang termuliakan, Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah Al-Bazzar, beliau menyampaikan bahwa ada seseorang mengaku, "Wahai Rasulullah SAW, aku telah bersyahadat kepadamu. Aku juga telah bersyahadat bahwa engkau adalah Rasul yang Allah utus. Aku juga telah menunaikan saum, aku juga telah menunaikan zakat." Maka Nabi SAW bersabda, "Man kana ala hadha," catat silahkan, "man kana ala hadha," siapa orang yang bersikap seperti ini, ya, maka orang tersebut adalah termasuk siddiqin, orang-orang yang bersikap jujur yang akan bersama para nabi dan para syuhada di surga kelak. Ikhwatu iman yang termuliakan, sungguh jujur teramat berharga. Dan jujur atau surga siddiqin yang Nabi sediakan, yang Allah sediakan di surga itu bukan hanya siddiqin di kalangan para sahabat. Bahkan orang-orang yang jujur di masa kini, orang-orang yang jujur sampai hari kiamat, mereka akan mendapatkan surga bersama para nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi,
hadis ini dianggap hasan oleh Syekh Albani. Beliau menyampaikan bahwa at-tajirus sudduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka mereka akan berada di surga para nabi dan para syuhada. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, kini kejujuran begitu aneh didapatkan, begitu langka dan begitu unik. Ada seorang pekerja yang mengembalikan tas yang berisi uang kepada pemiliknya malah dianggap unik. Ada satpam yang kemudian menemukan dompet dikembalikan malah disebut sesuatu yang langka. Padahal sungguh nilai-nilai kejujuran semestinya berada dalam diri kaum muslimin semuanya. Sungguh ini teramat aneh. Seperti di masa jahiliyah dulu, Islam datang dalam keadaan asing, kata Nabi. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi orang-orang yang diasingkan. Maka kata Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang kemudian dianggap asing. Maka ikhwat iman, marilah kita bersikap jujur, ya. Marilah kita menanamkan nilai-nilai yang teramat mulia yang kelak akan membawa kita kepada kemuliaan di dunia dan akhirat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan beberapa poin-poin atau jenis-jenis kejujuran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwatu iman semua. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.